Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Salsabila dengan NIM H11012511066. Nah, di sini saya akan menjelaskan program saya, yaitu tentang peminjaman Digicam. Oke, di sini pertama saya akan menjelaskan flowchart-nya terlebih dahulu. Di sini ada simbol terminator ini untuk memulai program. Terus di sini ada preparation ini untuk penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Jadi di sini ini untuk inisialisasi pesanan dan juga antrian. Habis itu setelah ini ada proses untuk menyimpan dictionary, daftar Digicam, ada merek, ada harga dan juga status. Lalu setelah itu di sini akan menampilkan output menu yang tersedia pada program ini. Ada menu pertama itu lihat Digicam, menu kedua itu cari Digicam, menu ketiga itu urutkan, yang keempat ada pinjam, dan juga menu kelima ada lihat antrian. Jika sudah selesai, di sini ada pilihan keluar. Oke, di sini ada simbol one page reference. Ini nih untuk menyambungkan proses yang ada pada halaman yang sama. Lanjut ke proses A yang ada di atas sini, akan meminta untuk menginputkan pilihan menu yang akan dipilih sama pengguna. If pilihan sama dengan satu, di sini akan menampilkan menu satu, yaitu adalah lihat daftar Digicam. Dia akan lanjut ke proses B di sini. Dia akan menampilkan output daftar Digicam. Setiap nama dan info yang ada di daftar Digicam. Terus di sini akan menampilkan nama, info, dan juga status Digicam. Setelah itu di sini ada simbol G, yaitu selesai. Lanjut ke menu yang kedua, menu untuk mencari Digicam. Ini Alif pilihan sama dengan 2. Jika iya, dia akan ke proses yang C. Di sini pengguna akan diminta untuk menginputkan merek Digicam yang dicari. Setelah itu dictionary dengan nama daftar Digicam ini diubah menjadi list dengan nama, harga, dan juga info yang ada pada setiap dictionary daftar Digicam. Terus di sini perulangan untuk mengetahui panjang atau jumlah yang ada di dalam list dengan nama list Digicam. Terus di sini ada pengecekan kondisi. Jika merek yang diinputkan tadi sama pengguna itu ada di dalam list, di sini pengecekan I 0, 0. Di sini indeks 0 karena merek Digicam di sini ini ada di kolom pertama. Jadi indeksnya tuh 0. Lanjut, jika merek yang diketikkan sama user tadi itu ada di dalam Digicam list, jika statusnya itu false, di sini dia akan menampilkan output Digicam tidak ditemukan. Nah, if merek Digicam yang diinputkan itu ada di dalam Digicam list, jika statusnya itu true, maka di sini dia akan menyimpan nama, harga, dan status di dalam Digicam list. Lalu akan menampilkan nama, harga, dan juga status. Lalu program selesai. Lanjut, di sini Elif pilihan sama dengan 3. Di sini urutkan Digicam berdasarkan status. Lanjut ke proses yang D. Di sini mengubah daftar Digicam yang awalnya dictionary itu menjadi Digicam list, jadi list. Setelah itu di sini ada variabel ini untuk menyimpan jumlah atau panjang list. Terus di sini melakukan perulangan atau looping 2 kali sesuai dengan konsep bubble short ini untuk perulangan bagian luar, dan for j in range ini untuk melakukan swap atau pertukaran gitu. Lanjut, jika Digicam list J2 sama dengan dipinjam dan Digicam list J tambah 1 2 sama dengan tersedia. Kenapa di sini 2? Karena indeks status pada Digicam list atau daftar Digicam itu ada di kolom ketiga. Lanjut, jika tidak, maka akan menampilkan output jika diurutkan berdasarkan status. Terus di sini melakukan perulangan yang ada di Digicam list, lalu akan menampilkan nama, harga, dan juga status. Namun jika kondisi ini itu benar atau ya atau true, di sini akan dilakukan swap atau pertukaran, sehingga status Digicam yang berstatus tersedia itu dia bakal berada di paling atas, sedangkan yang statusnya terpinjam dia bakal di posisi di bagian bawah. Nah, di sini akan menampilkan jika diurutkan berdasarkan status, melakukan looping atau perulangan nama, harga, dan status yang ada di dalam list Digicam, lalu akan menampilkan output nama, harga, dan juga status. Lalu program selesai.
Oke, lanjut di sini Elif pilihan sama dengan 4. Di sini menu keempat adalah menu pinjam di Gcam. Dia lanjut ke proses yang E. Di sini diminta untuk memasukkan nama peminjam yang disimpan di dalam variabel nama peminjam. Terus di sini ada meminta memasukkan merek di Gcam yang ingin dipinjam yang disimpan di dalam variabel Gcam. Lalu di sini melakukan pengecekan jika di Gcam itu tidak ada di dalam daftar di Gcam. Jika pernyataan ini adalah true, maka program akan menampilkan Digicam tidak tersedia dan program selesai. Nah, if Digicam not in daftar Digicam ini pernyataan ini adalah false, maka di sini setiap data yang ada di daftar Digicam ini diubah menjadi info Digicam. Terus di sini melakukan pengecekan kondisi lagi. If info Digicam status tidak sama dengan tersedia. Jika pernyataan ini true, maka program akan menampilkan output Digicam sedang dipinjam, Anda masuk antrean. Nah, jadi nama peminjam, terus merek Digicam yang dipinjam juga harga dimasukkan ke dalam list antrian dan program selesai. Jika kondisi ini adalah false, maka info Digicam status sama dengan dipinjam ini mengubah status Digicam yang awalnya tersedia menjadi dipinjam. Lalu di sini ada proses untuk menghitung jumlah yang harus dibayarkan dan di sini ada proses untuk mencatat waktu peminjaman. Lalu di sini nama peminjam, merek Digicam, total bayar dan waktu peminjam itu di-append ke dalam list pesanan. Setelah itu akan ditampilkan output bahwa peminjaman berhasil beserta nama, merek Digicam, total bayar, juga waktu peminjaman. Lalu program selesai. Oke, lanjut di sini ke menu yang kelima. Menu yang kelima di sini adalah lihat antrian peminjam. Di sini ke proses yang F. Jadi di sini ada proses F. Di sini akan melakukan pengecekan kondisi apakah list yang ada di dalam list antrian itu ada isinya atau enggak. Di sini melakukan pengecekan kondisi kayak if len antrian sama dengan 0. Nah, jika pernyataan ini adalah true, maka dia akan menampilkan belum ada peminjam dalam antrian dan program selesai. If len antrian sama dengan 0 ini adalah false, maka dia akan ngeprint antrian peminjam. Terus di sini ada melakukan perulangan untuk mengecek setiap data yang ada di dalam antrian. Lalu di sini ada proses untuk menampilkan daftar antrian berupa nama peminjam, Digicam yang dipinjam dan juga harga. Lalu di sini ada meminta inputan lagi apakah ingin melayani antrian yang disimpan di dalam variabel jawab. If jawab sama dengan iya, jika pernyataan ini adalah false, maka program akan selesai. Jika pernyataan ini adalah true, maka antrian pop 0 di sini adalah untuk menghapus dan mengambil data yang ada pada indeks ke 0 atau kolom pertama, sesuai dengan konsep first in first out. Jadi yang pertama kali masuk itu yang pertama kali akan dilayani. Terus di sini ada 3 variabel, ada variabel Gcam ini merek Digicam, ada variabel harga ini untuk harga yang dipinjam dan juga variabel nama peminjam. Lalu di sini ada daftar Digicam status sama dengan dipinjam. Ini nih untuk mengubah status yang awalnya tersedia menjadi dipinjam. Lalu ini ada untuk mencatat waktu transaksi. Terus di sini nama peminjam, Digicam, harga dan waktu pinjam itu di-append atau dimasukin ke dalam list pesanan. Setelah proses tadi berhasil, akan menampilkan output peminjaman dari antrian berhasil, akan di-print nama peminjam, merek Digicam, total yang harus dibayarkan atau total yang sudah dibayarkan dan juga waktu peminjaman. Lanjut di sini ada menu 6, itu adalah menu keluar. Dia akan menampilkan output terima kasih, sampai jumpa di dinding cam. Jika yang diinputkan user tadi itu tidak sesuai decision ini, maka dia akan menampilkan output pilihan tidak valid dan kembali ke meminta inputan pilihan menu. Ke program sebenarnya isinya sama. Di sini menggunakan 2 file, yaitu yang pertama ada main.py dan juga menu.py. Main.py di sini adalah sebagai program utama untuk menjalankan program ini. Lalu menu.py ini adalah menyimpan fungsi-fungsi yang digunakan untuk menjalankan atau untuk mendukung program
utama. Terus di sini akan saya coba. Selamat datang di rental di Nikem. Di sini saya ingin melihat daftar Gcam menu 1. Di sini akan menampilkan daftar Gcam, merek Digicam, harga dan juga statusnya. Lalu di sini saya ingin mencari Digicam menu 2, misalnya Sony. Di sini dia akan menampilkan informasi tentang merek Digicam yang bernama Sony ini. Sony, harga dan juga statusnya di sini sedang dipinjam. Lalu di sini saya ingin meminta program ini mengurutkan Digicam itu berdasarkan statusnya. Jadi yang statusnya masih tersedia itu di atas dan juga yang terpinjam itu di bawahnya, ini biar memudahkan pengguna, kayak jadi tahu gitu, oh yang masih tersedia nih yang mana dan yang terpinjam nih yang mana. Oke, lanjut. Di sini yang tersedia itu ada di bagian atas dan terpinjam itu ada di bagian bawah. Lanjut, di sini saya ingin melakukan peminjaman Digicam di sini. Misalnya di ini, saya ingin meminjam Digicam Sony. Dan ternyata Digicam Sony tadi itu sedang dipinjam dan saya itu masuk ke antrian. Lanjut, menu keempat, misalnya saya ingin meminjam Canon dan peminjaman berhasil. Di sini menampilkan outputnya. Lalu di sini saya akan lihat antrian peminjam. Di sini ada hehehe dan Dini. Apakah ini melayani antrian? Jawaban iya. Dia akan melayani antrian yang ada di atas Dini tadi, hehehe, yaitu di Gcam Kodak, total bayar, dan juga waktu transaksi atau waktu peminjaman. Nah, jika sudah selesai, bisa keluar dari program dengan mengetikkan angka 0. Maka program selesai. Oke, sekian yang dapat saya tampilkan dan saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.